Udah pengen punya rambut Udah lagi? pengen ke salon lagi soalnya. Di blow biumbo campo. Oke, nah sekarang balik lagi ke Monik. Kalau misalkan tadi kan bilang ada pertimbangan anak dan segala macam ya. Tapi kalau misalkan dapet tawaran yang juga sesensasional karakternya Sukma, bersedia lagi nggak sih botakin rambut? Dilihat yang tadi dulu, kalau yang tadi oke semua, kenapa enggak gitu. Memang waktu pas aku botaknya sebenarnya aku sampai minta-minta gitu ke pas aku waktu itu lagi syuting sinetron gitu. Ya soalnya dia tahu aku pas terjun ke dunia sinetron kayak apa gitu susah banget gitu ya. Susah banget kan casting ini itu. Jadi dia pas aku dapetin peran yang menantang banget dan bagus buat karir aku, ya udah silakan katanya. Senang banget ya punya pasangan kayak gitu ya. Sebentar. Nah, saya yakin pemirsa di rumah juga pasti pengen ikut ngobrol, ada yang mau ditanyain mungkin ke Sukma atau ke Monik. Seperti biasa bisa hubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Jangan lupa topik kita malam ini adalah botak sensasional. Waduh. Lagi-lagi masalahnya adalah sensasi ya. Sekarang Monik kalau misalkan ditanya mau botak lagi apa enggak? Kalau aku mikirnya sekarang satu lihat keadaan. Saya lagi bulat begini nggak pantas. Sama kalau nanti mungkin udah agak kurusan, anak gue udah agak gedean, mungkin pasti dia malu lah. Karena di sini kan orang belum nerima ya perempuan botak gitu. Ntar anak gue pasti malu dan pasti diledekin temennya di sekolah, ibunya botak kesian. Kalau misalkan nggak ada pertimbangan itu gitu, katakanlah misalnya anak gitu dengan senangnya bilang, udah deh mah nggak apa-apa botak aja lagi. Terus suami juga nggak melarang. Monik sendiri interest nggak untuk botak lagi? Interest aja sih sebenarnya, soalnya simple loh. Simple dan iya enak ya, kemana-mana mau pergi ya tinggal keramas semenit selesai. Nggak ada masalah. Cuma pada saat botak, terus Monik harus dituntut untuk tampil feminin, katakanlah nggak pakai wig gitu ya, dalam acara-acara yang bukan berkaitan dengan pekerjaan. Itu ada perasaan janggal nggak sih? Tergantung kalau gue berdasarkan pengalaman, jadi tergantung dengan siapa kita perginya gitu, maksudnya lingkungannya gitu. Kalau kayak misalnya kalau waktu itu aku pergi sama ibu aku atau sama teman-teman kuliah aku gitu, merekanya nggak comfort dengan aku botak gitu. Jadi akunya juga kan risih. Tapi kalau aku pergi sama Echa, dia malah jangan pakai wig, jangan pakai topi, lo pakai apa deh. Jadi ya aku kayak waktu itu pesta kawinannya Aldi sama Ika, aku pakai long dress tapi aku botak gitu. Cuek aja. Seru banget ya. Oke, ada telepon. Aku angkat telepon dulu sebentar ya. Halo. Selamat malam. Dengan siapa ini? Ibu siapa? Hera? Oh, Ibu Hairatu. Di mana Ibu? Samarinda. Wah, jauh sekali. Saya udah lama gak ke Samarinda nih. Silakan Ibu, mau ngobrol sama Sukma atau sama Monik? Ya, silakan. Iya, oke. Ya. Gimana sih Mbak perasaannya kalau jalan kaki pada umum gitu loh, tanggapan penggemarnya? Jangan sampai Bu. Oke Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Salam untuk semua di Samarinda ya. Nah, gimana tuh tanggapan para penggemar dan masyarakat umum? Mungkin kalau Sukma agak kurang merasakan karena kemana-mana pakai wig ya? Pakai wig, tapi tetap aja aku udah kalau syuting buka itu terus gitu, jadi percuma gitu kemana-mana aku pakai wig nih, pokoknya udah pakai rok, pakai sepatu hak, tetap aja Ronaldo ya. Jadi nggak ngaruh deh pakai wig. Tapi dengan botak kan tadi kan ibu dari Samarinda sempat bertanya apakah ditimpukin atau apa, tapi enggak ya, dengan botak justru malah animo masyarakat jadi tinggi ya, antusias ya gitu nggak sih? Iya. Yang dirasain Lebih tinggi, mungkin adalah sebagian yang kurang suka gitu, kayak aku juga sempat ditulis yang apa sih, pas kebetulan aku bawain acara sama Indra, botak apa jijik ngelihatnya apa, ada yang gitu tapi sebagian besar sih untungnya, apalagi kalau kita ketemu langsung ya mereka sih bilang oh ya keren loh apalah gitu ya, mungkin nggak enak kali ya mau bilang lo jelek banget botak depan muka gitu. Oke, Sukma tadi kan sempat cerita kalau sebelum ngebotakin tuh konsultasi juga sama keluarga, sama orang tua. Kebetulan kan orang tua Sukma ini juga adalah pemain film senior, Ibu Nani Wijaya. Itu apa yang disampaikan sama orang tua waktu itu?
Orang tua memang sampein mereka ngomong emang nggak ada wig apa yang buat bisa botak kan ada gitu, cuman aku mikirnya awalnya sih dia ngomong gitu kan, cuma aku mikirnya ini nggak bisa soalnya Ronaldo gitu loh, depannya mesti ada, belakangnya botak gitu kan. Akhirnya ya udah deh, sekarang asal kamu mau main total ya udah nggak apa-apa, cuman memang awalnya mereka agak dikit berat, cuman karena untungnya alhamdulillah mereka juga di dunia film gitu ya, jadi pokoknya mereka ngertiin banget gitu peran kayak apa, mesti gimana gitu. Nah pemirsa, emang sih kita udah sering lihat penampilan botaknya ya kalau lagi main sinetron. Tapi kalau malam ini kan bukan lagi main sinetron, lagi jadi dirinya sendiri. Angkat telepon dulu ya. Nggak kompak nih teleponnya. Oke, halo. Selamat malam. Dengan siapa ini? Siapa? Alex. Pak Alex, di mana? Di Cakung. Cakung, Jakarta ya? Iya. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan mungkin pada Sukma atau Monik? Masuk Pak. Ya, silakan. Kalau lagi syuting gitu kan botak tunggu dikerok gitu. Oke, itu aja pertanyaannya, Mas Alex. Ya, terima kasih. Itu kan harus botak terus, dikerokin dong ya? Dikerok, setiap mau syuting dikerok, tapi misalkan syuting tiap hari ini dikerok, besok kan masih botak. Itu enggak dikerok lagi, tapi waktu itu aku pernah, waktu break lebaran tuh ya, itu udah numbuh, udah bagus gitu kayaknya ya. Ya udah pas mau syuting dikerok, biasanya 2 hari sekali ngerok. Nah, tadi kan saya udah sempat sampaikan, pemirsa pasti pengen lihat nih hasil kerokannya gimana sih malam ini. Orang dikerokin di punggung ya, dikerok di kepala. Semua buka dong wignya, kan pasti pemirsa pengen lihat. Abu, semua pada bilang buka ya. Buka ya. Buat angin malam dan buat Bang Uce, ayo dong. Ya, oke. Mas Denny, ya. taram. 1, 2, 3, yeay! Ternyata tetap cantik ya, nggak ada yang berubah kecuali nggak ada rambutnya, cantiknya sih tetap ya, seksinya tetap. Tetap masih kayak perempuan. Masih kayak perempuan kok, nggak ada bedanya ya. Oke, nah Sukma sekarang kan punya rambut. Ntar dulu, kok jadi gue yang ketawa sih? Kamu kan punya rambut botak Ronaldo begini. Kalau misalkan bahkan sesudah sinetron itu selesai rambutnya begini terus gimana? Waduh, jangan. Cukup di sinetron aja. Keren banget sih. Enggak, Tapi kan begini bikin kamu looks different gitu. Iya, different. Ada jangka banget. different, Mbak. Cuman aduh kayaknya untuk rambut enggak lah, buat sinetron aja, dan ini udah cukup buat apa ya, udah agak bosen sekarang. Udah pengen punya rambut Udah lagi? pengen ke salon lagi soalnya. Di blow Nyumbo campo. Oke, nah sekarang balik lagi ke Monik. Kalau misalkan tadi kan bilang ada pertimbangan anak dan segala macam ya. Tapi kalau misalkan dapet tawaran yang juga sesensasional karakternya Sukma, bersedia lagi nggak sih botakin rambut? Dilihat yang tadi dulu, kalau yang tadi oke semua, kenapa enggak gitu. Memang waktu pas aku botaknya sebenarnya aku sampai minta-minta gitu ke pas aku waktu itu lagi syuting sinetron gitu. Bikin kayak gitu gue dengan botak gitu loh, pengen satu karakter, dan untung waktu itu dapet lah jadi narapidana, jadi ya adalah puasnya udah dapet gitu. Tapi sebetulnya yang paling gak enak dari botak tuh apa sih? Kan dari tadi yang kita obrolin tuh senangnya, tuntutan profesi dan lain-lain, tapi yang paling gak enak apa? cepet pusing. Ya betul, pertama-tama cepet pusing, dingin, kalau siang cepet langsung panas gitu, pertama-tama kan kaget. Botak aja sekalian. Kenapa? Botak aja sekalian. Nanti minta izin dulu sama eksekutif produser Angin Malam. Boleh nggak kalau saya botak? Oke, jadi kalau botak itu yang paling gak enaknya cepet pusing. Cepet pusing banget ya. Awal-awalnya deh. Pandangan Sukma sama Monik sendiri terhadap anggapan masyarakat yang tadi Monik bilang ya, kalau di Indonesia atau di mungkin di wilayah timur gitu. Iya. Kayaknya belum wajar perempuan itu botak. Sebetulnya menurut Sukma sama Monik sendiri gimana sih? Wajar nggak sih? Kalau gue sih pikirnya ya sebenarnya wajar-wajar aja gitu loh. Ya wajar-wajar aja, lagian maksudnya itu kan hak masing-masing orang juga. Kalau mungkin dia lebih seneng dengan rambut dia botak, kenapa enggak gitu. Jadi ya mungkin ya karena itu, karena masih jarang, jadi masih susah diterima. Tapi kayak sebenarnya sekarang makin kesini perhatiin deh, rambut perempuan juga paling ada yang cuma 1 senti apa, nggak beda jauh gitu sebenarnya sama botakin sekarang kayak ibu ini kan sama aja gitu loh. Kalau Sukma sendiri gimana? Sebetulnya seorang Sukma Ayu sendiri apa secara pribadi itu termasuk yang
masih beranggapan perempuan harus berambut panjang dan melakukan ini hanya karena tuntutan profesi atau gimana? Kalau aku sih tanggapan aku sendiri ya itu tadi kata Mbak Monik, memang sekarang sih kayaknya udah nggak di zamannya, maksudnya harus rambut panjang gitu ya. Sekarang juga yang pendek-pendek keren-keren gitu, yang cepak apa segala macem gitu ya. Kalau aku sih nanggepin tanggapan masyarakat yang kayak gitu ya, memang aku pikirin juga sebelum nerima peran kayak gini. Cuman aku mikirnya ini kan buat